adalah Waode Nur Hayati, anggota parlemen dari fraksi Partai Amanat Nasional, sekaligus anggota Badan Anggaran yang pertama kali menghembuskan kasus mafia anggaran ke publik. Waode Nur Hayati mengungkapkan setiap anggota Badan Anggaran DPR mengutip 7-15% dari alokasi perubahan dana penguatan infrastruktur daerah atau DPID. Lebih lanjut, Waode juga tak tanggung-tanggung menuding para pimpinan DPR terlibat praktik bancakan anggaran ini lewat kompromi-kompromi terbatas. Kalau biasanya kompromi itu dilakukan oleh pimpinan Badan Anggaran sendiri atau bahkan oleh pimpinan DPR sendiri. Kalau kita ya, karena hampir pasti anggota tidak punya legitimasi untuk melakukan itu. Tentu saja, tudingan Waode membuat para pimpinan DPR dan Banggar pun meradang. Mereka beramai-ramai kur menyanyikan lagu bantahan seraya menuding balik Waode Nur Hayati sebagai calo anggaran. Bahkan Ketua DPR Marzuki Ali mengadukan Waode ke Badan Kehormatan DPR. Pak Gayung bersambut, Badan Kehormatan pun sigap mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Waode Nur Hayati dalam praktek percaloan ini. Salah satunya lewat dokumen pertemuan tertutup panitia anggaran di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Pada bukti awal ini menyebutkan aktor yang bermain sebagai calo anggaran tak lain adalah Waode Nur Hayati sendiri dan anggota Banggar lainnya dari Partai Demokrat berinisial A. Atas bukti awal inilah, Badan Kehormatan DPR berencana memanggil Waode Nur Hayati. Sudah, bukti awal juga sudah cukup, kita tinggal melakukan cek and recheck terhadap bukti, dan juga nanti kita panggil yang bersangkutan, semua sudah. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama lah. Waode mengaku belum mendapat panggilan dari BK, tapi yang pasti Waode sudah mengetahui adanya keberatan dari pimpinan DPR. Dari sekian bukti di pengakuan yang ada, banyak orang yang bertanya, siapa sebenarnya Waode Nur Hayati? Apakah Waode adalah sosok pahlawan yang hendak dibungkam? Ataukah memang semua anggota Badan Anggaran terlibat permainan? Biar waktu yang bakal menjawabnya. Mas Herman, kalau kita lihat mengenai anggaran pada dasarnya kan diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan umum ya Pak, keadilan sosial. Lalu kalau kita melihat realitanya sekarang, apa perbaikan harus kita lakukan? Iya, tadi yang dibahas sebetulnya juga persoalan dana penyesuaian tadi contohnya misalnya. Ini kan bukan persoalan di daerah saja, tapi justru ada alokasi anggaran baru yang diciptakan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk dana percepatan infrastruktur dan hal-hal yang lain. Yang pertama, saya nggak lihat tuh di undang-undang otonomi daerah itu masuknya dana termasuk dana perimbangan yang mana gitu. Itu tidak. Yang pertama sebetulnya melanggar aturan. Yang kedua, sampai di daerahnya itu terlambat, selalu terlambat. Informasi itu tidak sampai ke daerah. Jadi kalau bahkan yang mengejutkan dan agak membingungkan sebetulnya misalnya pada tahun 2009 dana penyesuaian ini bahkan tidak tercatat di APBD perubahan. Jadi pada saat realisasi anggaran dia baru muncul yang sebetulnya secara administrasi keuangan juga sudah nggak betul. Kemudian kan maksudnya gitu Mas Herman. Jadi kalau uang ada tiba-tiba ada uang datang ke tempat bapak harus Mas Surya mesti belanjakan dalam waktu 1 hari misalnya, ya gimana gitu? Kualitasnya dan ininya juga jelas sangat kepepet. Jadi akhirnya kualitas pembelanjaannya juga buruk. Dan kemudian juga apa sih bedanya misalnya dana penyesuaian ini dengan DAK yang sudah ada, yang sebetulnya mekanisme resmi. Kita punya banyak concern juga mengenai DAK itu sendiri, tetapi ini tambah lagi mekanisme baru, datangnya terlambat, daerahnya harus menyelesaikan secepat-cepatnya. Nah, hal-hal seperti ini ya kita harus sama-sama perbaiki lah untuk. Pak Gamawan, bagaimana kemudian kita menanggapi atau menjawab keprihatinan seperti yang disampaikan oleh Mas Herman tadi? Ya, saya punya angka tentang komposisi APBD seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat 57% itu di AU. Ya.
57% di dalam Ini DAU. berlaku umum nih Pak ya, semua daerah. Rata-rata seluruh Indonesia. Setelah kita Rata-rata. kita Rata-ratakan, rata-ratakan, kita rata-ratakan 57% DAU. Di dalam DAU itu termasuklah komponen gaji. Nah, kalau kebetulan dia dapat DAU agak besar sedikit, sementara pegawai kecil dia bisa agak bebas menggunakan DAU ini Untuk kesejahteraan rakyat. untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kadang-kadang DAU itu pas-pasan aja dengan gaji pegawai. Nah, karena itu andalannya tinggal PAD. PAD total Indonesia itu 17%. Jadi 83% APBD itu sebenarnya bersumber dari pemerintah pusat. Karena hanya 17% total PAD di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita gabungkan 524 provinsi, kabupaten, kota, itu 17% cuma yang PAD. Yang 83% sebenarnya APBN. Nah, di dalam APBN itulah sebenarnya ada lagi dana penyesuaian yang besarnya 12,27%. Jadi kalau kita kupas lagi APBD itu, 12,27% itu dana penyesuaian. Ini yang tadi katakan memang Itu yang memang disebut kadang-kadang kaget itu ya. Iya, ini tiba-tiba kok ada totalnya 12,27% itu lebih dari setengah dari total dana perimbangan. Karena dana perimbangan itu 21,26% gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi dana DAK. Nah, DAK ini kalau kita lihat jumlahnya sekitar 6,24%. Tambah lagi dana otsus ya, dana otsus untuk daerah-daerah tertentu yang seperti Papua dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kemampuan daerah itu 17% dari total APBD-nya, cuman dari paket-paket pusat juga macam-macam bentuknya. Nah, jadi uang ini banyak sebetulnya totalnya ke daerah. Di samping tadi dalam APBD ada lagi yang namanya dana dekon. Di luar dana dekon ada lagi namanya dana dana tugas pembantuan. Dua DAK. Ada lagi dana TP, tugas pembantuan, DPW. Jadi inti persoalan kita adalah anggaran banyak, hanya tidak tahu bagaimana menggunakan. Anggaran makin banyak terus, kewenangan makin besar. Mestinya rakyat makin sejahtera. Jadi kalau tidak membawa kesejahteraan, ada something wrong. Ada sesuatu yang harus kita pertanyakan, ada apa ini sebenarnya. Inilah sayang Kementerian Dalam Negeri tidak boleh masuk kepada evaluasi substansi anggaran. Dia hanya melanggar aturan atau tidak. Penempatannya di mana yang paling pas. Sampai situ saja. Karena kalau sampai ke substansi anggaran, ini dianggap sentralistik lagi. Gitu. Nah, disitulah sekarang terjadi perdebatan. Apakah kita akan mengontrol sampai ke situ, atau kearifan lokal kita serahkan dengan kelembagaan-kelembagaan yang ada di tingkat lokal. Mitra membantu sampai ke daerah seperti itu atau tidak, Mas Cina? Ya, di beberapa daerah kami mencoba meningkatkan kapasitas dari Pemda dan DPRD-nya, dan termasuk juga masyarakat sipilnya kita juga harus kuatkan untuk ya bisa saling memeriksa dan mendorong ini gitu. Jadi kalau dari sisi Menteri Dalam Negeri kan administratif ya, apakah patuh terhadap aturan dan sebagainya. Nah, kami mencoba mendorong misalnya meningkatkan alokasi belanja kesehatan, gitu. Belanja pendidikan yang memang belanja-belanja Artinya pelayanan dasar ya? pelayanan dasar, termasuk juga bagaimana supaya anggaran ini responsif gender gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat anggaran ini semakin besar ke daerah, tetapi juga ya tidak ada tawaran juga yang baik dari pusat, dari tadi sistem misalnya dana penyesuaian ya, dana penyesuaian infrastruktur ini kan juga dari 18 bidang itu sama dengan bidangnya DAK gitu. Kenapa ini nggak disatukan aja? Ini kan memang sengaja mencari bagaimana kalau misalnya ini bisa diserahkan saja ke daerah dengan kriteria dan formula yang pas, itu akan jauh lebih pas. Temuan kita misalnya daerah yang sudah kaya APBD-nya dan penduduk miskinnya sedikit, itu mendapatkan alokasi dana penyesuaian ini jauh lebih besar ketimbang daerah yang sudah miskin APBD-nya, penduduk miskinnya lebih banyak. Ini kan merusak desentralisasi fiskal juga. Sekali, ya. Jadi anggaran lebih besar, yang seharusnya rakyatnya lebih makmur, hanya sekarang tidak tercapai. Apa yang terjadi? Jangan kemana-mana, ekonomi challenge akan segera kembali.